Inilah Jawa Barat, sebuah wilayah yang memiliki berbagai tempat yang begitu indah yang terkenal bukan saja di kalangan masyarakat negeri sendiri, tetapi juga terkenal sampai ke mancanegara. Saking terkenalnya keindahan alam di wilayah Jawa Barat ini, bahkan sejak masa pra-kemerdekaan, bangsa Eropa memberikan julukan secara khusus untuk beberapa kota di Jawa Barat diantaranya, Paris van Java, serta Swiss van Java. Keindahan alam Jawa Barat, makin terasa lengkap, karena didukung oleh iklim yang begitu sejuk yang disebabkan sebagian besar wilayah ini dikelilingi oleh banyak gunung dan pegunungan dengan area hutannya yang lebat. Yang secara umum memberikan keunggulan tambahan bagi wilayah ini, berupa curah hujan yang memadai sepanjang tahun, sumber air yang melimpah, juga karakteristik tanah yang begitu subur. Alam Jawa Barat pun memiliki karakteristik landscape yang begitu lengkap, mulai dari gunung, dataran tinggi, lembah, sungai, danau, pesawahan, hutan, air terjun, sampai area pesisir pantai dan laut, yang kesemuanya itu menyimpan potensi kekayaan alam yang luar biasa melimpah. Mulai dari kekayaan alam hayati berupa flora dan fauna, yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber pangan, maupun sebagai bahan baku industri dan manufaktur. Potensi sumber daya energi alami berupa air, angin, panas bumi serta cahaya matahari yang melimpah sepanjang tahun. Sampai kekayaan mineral dan tambang yang ada di perut bumi. Pun keindahan dan keanekaragaman alam ini adalah potensi yang sangat besar bagi pengembangan sektor wisata, yang dapat dikelola bagi kemakmuran masyarakatnya. Sebagai wilayah yang paling dekat dengan pusat pemerintahan negara Republik Indonesia, Jawa Barat memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dan strategis bagi negara ini. Tidak hanya sebagai urat nadi, pintu masuk utama dari dan menuju ibu kota, tetapi juga sebagai daerah penyangga yang memberikan dampak langsung dan tidak langsung yang sangat besar bagi dinamika yang terjadi di ibu kota. Baik bagi pemerintahan itu sendiri, maupun bagi masyarakatnya, yang menyangkut berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun keamanan. Juga sebaliknya, Jawa Barat adalah wilayah yang pertama kali akan merasakan dampak dari segala dinamika yang terjadi di ibu kota. Sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yang menembus angka 50 juta jiwa pada tahun 2025 ini, Jawa Barat dihadapkan pada tantangan yang sangat besar dan semakin kompleks dalam melaksanakan pembangunannya. Di bawah kepemimpinan gubernur terpilih saat ini, yaitu Kang Deddy Mulyadi, pemerintah Jawa Barat semakin gencar dan masif melakukan pembenahan dan perbaikan di berbagai bidang, mulai dari pembenahan tata kelola pemerintahan, penataan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik, efisiensi dan relokasi anggaran, sampai pada upaya-upaya yang dapat memberikan solusi secara nyata yang dapat dirasakan langsung dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dialami masyarakatnya. Semuanya bermuara kepada satu tujuan dan satu kepentingan, yaitu untuk memberikan kemajuan dan kemakmuran yang lebih nyata bagi seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat ini. Maka kesadaran itu tumbuh. Lahirlah gerakan Budi Utomo. Lahirlah gerakan Sumpah Pemuda. Dan seluruh gerakan itu dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa kita adalah pemilik hak dari negeri ini. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, pulang ngamuk ke orang tuanya, kita hanya bisa diam. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka tak membuat mereka nyaman. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan.
Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Tapi tidak ada yang berani mengambil solusi. Mengangkat mereka di sudut jalanan. Dimasukkan ke barak. Dididik secara militer. Diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan hak asasi manusia. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan anak-anak di bawah umur merokok, minum minuman keras, anak-anak main game online, nonton tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial. Kita berdiam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Namun untuk mewujudkan semua cita-cita itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan satu atau beberapa pihak saja. Dibutuhkan niat yang tulus, kerjasama yang kompak dan komitmen yang kuat dari semua elemen bangsa di daerah Jawa Barat ini untuk bersama-sama berkolaborasi dan bergerak maju ke depan, melakukan berbagai perbaikan dan pembenahan. Bahu-membahu mengatasi dan menyelesaikan berbagai rintangan dan hambatan, mencarikan solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang terjadi di bumi Parahyangan ini. Semuanya harus bersatu padu, membangun empati dan kepedulian demi kemajuan, melalui sikap dan perbuatan yang nyata, bukan sekedar kata-kata tanpa makna. Marilah kita semua bergandeng tangan, satukan tekad dan langkah kita demi kemakmuran dan kejayaan masyarakat Jawa Barat tercinta.